Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesisa Fitri dengan NIM 2310931018. Saya dari kelompok 9 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial perhitungan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, sebelumnya, apa itu biaya overhead pabrik atau BOP? Nah, BOP itu sendiri merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, komponen-komponen biaya overhead pabrik itu meliputi seperti pada layar, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, di mana biaya bahan baku tidak langsung itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan baku produksi yang tidak secara langsung dibebankan kepada produk. Nah, contoh biaya bahan baku tidak langsung pada produk CLTA A dan CLTA B ini seperti kardus dan selotip. Selanjutnya itu pada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu merupakan biaya tenaga kerja yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses produksi atau proses penjualan. Nah, contohnya di sini seperti gaji direktur utama, kemudian gaji dari manajer produksi, kemudian gaji dari staf HRD. Selanjutnya, itu adalah biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini merupakan biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan dan administrasi perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, contohnya di sini seperti biaya alat tulis seperti pena, nota, kertas HPS, kemudian stempel perusahaan, dan lain sebagainya seperti pada layar. Selanjutnya itu adalah biaya umum. Nah, biaya umum ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Contohnya di sini seperti biaya sewa gedung, wifi, styrofoam, kacamata safety, dan lain sebagainya. Kemudian biaya reparasi. Nah, biaya reparasi ini dia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki aset yang mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi dengan baik. Nah, contohnya di sini seperti biaya pemeliharaan AC, biaya pemeliharaan 3D printing, biaya pemeliharaan gedung, dan lain sebagainya seperti terlampir pada layar. Nah, selanjutnya itu adalah biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini didapatkan dari biaya aset. Nah, di mana biaya penyusutan itu sendiri merupakan biaya yang timbul akibat penurunan aset yang terjadi karena pemakaian usia selama periode tertentu. Nah, langsung aja kita masuk ke perhitungan nilai biaya overhead-nya. Nah, di sini kita dapat menyisikan untuk komponen-komponen biayanya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku tidak langsung, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian biaya administrasi, kemudian biaya umum, kemudian biaya penyusutan, biaya reparasi, dan biaya listrik. Nah, selanjutnya untuk total harga dari biaya ini kita bisa linkkan dari klasifikasi biaya. Di mana untuk biaya bahan baku tidak langsung itu didapatkan dari produk CTA ditambah dengan produk CTA B. Nah, maka totalnya segini. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung juga seperti itu. Kita link dari klasifikasi biayanya. Oke. Administrasi, kemudian biaya umum. Nah, biaya umum ini kita kurangkan dengan biaya listrik di sini, karena biaya umum dan biaya listrik itu dipisah. Kemudian untuk biaya penyusutan,
definisikan. Terus biaya reparasi. Ya. Kemudian untuk biaya listrik. Nah, setelah biaya-biaya ini kita inputkan ke dalam tabelnya, selanjutnya kita menentukan kelas pool homogen. Nah, di sini kita mulai dari pool 1 hingga pool 2. Karena dia sama dengan tingkat aktivitasnya. Nah, di sini kita isikan dulu untuk jenis biayanya, kita link saja dari tabel sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk tingkat aktivitas. Nah, di mana untuk tingkat aktivitas ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat aktivitas unit, yang kedua adalah tingkat aktivitas base, kemudian yang ketiga adalah tingkat aktivitas produk, dan keempat adalah tingkat aktivitas fasilitas. Nah, namun dalam petikum ini kita menggunakan dua aktivitas. Yang pertama adalah base, dan kemudian yang kedua adalah fasilitas. Nah, untuk tingkat aktivitas base itu, dia merupakan aktivitas yang dikerjakan untuk membuat sekelompok unit, di mana base ini bersifat independen terhadap jumlah unit dalam base. Nah, contohnya di sini seperti biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang kedua itu adalah tingkat aktivitas fasilitas. Nah, tingkat aktivitas fasilitas ini dia merupakan aktivitas yang menjaga proses produksi secara umum. Contohnya di sini seperti biaya administrasi, biaya umum, biaya penyusutan, biaya operasi, dan biaya listrik. Nah, selanjutnya kita masukin ke sini. Tes dan Oke. Nah, kemudian untuk cost driver. Cost driver itu dia merupakan faktor penyebab timbulnya biaya, yang dimana dia itu merupakan ukuran aktivitas yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk. Nah, di sini untuk biaya bahan baku tidak langsung, ini dia merupakan cost drivernya yaitu jumlah produk, ini jumlah tenaga kerja, namanya jumlah kerja, ini adalah KWH. Nah, selanjutnya kita menghitung cost driver. Nah, cost driver di sini kita linkkan aja dari tabel sebelumnya. Oke. Nah, untuk total dari cost driver ini kita bisa linkkan dari klasifikasi biaya. Ini untuk totalnya yaitu ini. Kudus A ditambah dengan kardus LTB. Nah, untuk jumlah tenaga kerja kita dapat lihat di sini dari tenaga kerja tidak langsung itu sebanyak 10 orang. 10. Nah, di sini untuk jam kerja itu kita dalam sehari maksimalnya 8 jam dikali sama 22 hari kerja dalam sebulan. Nah, untuk KWH-nya kita dapatkan dari perhitungan listriknya. Ya. Nah, untuk perhitungan dari cost level CLTA-nya itu, kita dapat gunain rumusnya itu jumlah cost driver dikali sama persentase CLTAA. Ini kita kunci biar bisa di drag low. Ya, untuk CLTB juga seperti itu. Jumlah cost driver dikali sama persentase CLTB. Kita drag. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik untuk CLT-nya. Nah, untuk tingkat aktivitasnya ini kita lihat aja dari tabel sebelumnya. Nah, full rate ini
Kita mulai dari 1. Mulai 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk jenis biaya, kita link dari tabel sebelumnya. Nah, untuk full rate-nya sendiri, kita bisa gunain rumus jumlah biaya dalam full rate dibagi sama ukuran aktivitasnya. Di sini kita pakai dari total biayanya dibagi sama jumlah cost driver-nya. Begitupun untuk biaya tenaga kerja tidak langsung juga dibagi sama jumlah cost driver-nya. Nah, untuk biaya administrasi, dia juga dibagi sama cost driver-nya. Nah, di sini kita kunci, karena dia sampai biaya reparasi itu sama dibagi dengan 176. Kita lihat. Oke. Nah, untuk biaya listrik juga gitu, kita bagi total biayanya dibagi sama jumlah cost driver. Nah, untuk cost driver ini kita tinggal link dari biaya dari tabel sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai BOP, itu kita bisa pakai rumus full rate dikali jumlah cost driver. Ini full rate-nya di sini dikali sama jumlah cost driver-nya. Sama caranya, full rate dikali jumlah cost driver. Ini kita kunci. Lalu bisa kita drag ke bawah sampai biaya reparasi. Oke. Full rate dikali sama cost driver. Nah, maka kita bisa dapat bahwa untuk nilai total dari nilai biaya overhead pabrik untuk CLT itu adalah sebesar 190.836.000. Nah, selanjutnya kita melakukan rekapan biaya overhead pabrik produk CLT. Di sini kita isikan dengan CLT A, ini CLT B. Nah, untuk presentasi produknya bisa kita link aja dari sini. 52%, CTB itu sebesar 48%. Nah, untuk mencari BOP masing-masing produk CLTA dan CTB ini, kita bisa cari dengan presentasinya dikali sama total BOP keseluruhan. Oke. Maka didapatkan biaya overhead pabrik untuk CLTA itu sebesar 57.271.000, sedangkan untuk BOP CLTB itu sebesar 52.564.000. Nah, sekian dari hasil tutorial pembahasan perhitungan dari biaya overhead pabrik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.